Bendi Mataram, bagian ke 203. Maulana Safri berhenti menyusut keringat. Bola malam sudah berada di tempat di atasnya. Ia menatap wajah Sang Aji yang nampak termangu-mangu, kemudian meneruskan, "Demikianlah pula cara Titisari menaklukkan Surya Pranata. Benar-benar luar biasa kepintaran Putri Adipati Surengpati itu. Ilmu silatnya kita tak usah kalah, tetapi kecerdasannya berada jauh di atas kita, sehingga dapat mengikat kita. Apakah dia pula yang mengatur semua perjalananku?" Sang Aji menyela. Tentu, siapa lagi kalau bukan dia?" sahut Maulana Safri. "Dialah yang mengatur benda-benda persembahan. Dia pula lah yang memberi tanda-tanda sandi di tempat-tempat tertentu. Tak kala Paduka menuju ke Gunung Cibugis, dia pula lah yang mengatur hubungan kita dengan Ki Tunjung Biru. Dan atas petunjuknya, Surya Pranata menjadi salah seorang penjaga penjara Glodok. Karena itu, Paduka tak perlu mencemaskan keadaan Ki Tunjung Biru. Malam ini, dia sudah dapat menghadap Paduka dengan selamat, tak kurang suatu apa." Memang semenjak ia berada di atas dataran tinggi Gunung Cibugis, ia seolah-olah berada dekat dengan Titisari. Tak tahunya, itu semua ternyata permainan Titisari. Dengan Titisari, sudah lama ia takluk, tetapi sama sekali tak pernah dia bermimpi bahwa Titisari memiliki otak secemerlang itu. Dengan sekali tepu, dia dapat menguasai tokoh-tokoh himpunan Sangkuriang dan dia sendiri. Gadis itu tak ubah seorang sutradara yang sudah mengatur jalannya tiap-tiap tokoh yang disuruhnya bermain di atas panggung. Hanya satu hal aku tak mengerti, itulah peracunan rombongan penyerbu di atas dataran ketinggian Gunung Cibugis. Siapa yang melakukan? Kata Sang Aji. "Gusti Aji," sahut Maulana Safri lancar, "sesungguhnya kalau hamba tidak membuktikan sendiri, tak akan mau percaya bahwa di dunia ini ada seorang gadis memiliki otak secemerlang itu. Dia tidak hanya menguasai kita semua, tapi pun dapat menghancurkan rombongan musuh penyerbu markas besar himpunan Sangkuriang yang mula-mula dipergunakan untuk membangunkan persatuan kita kembali. Cobalah uraikan yang lebih jelas lagi, aku jadi tidak mengerti." Potong tuh Bagus Simuntang. Maulana Safri tertawa terbahak-bahak. Katanya kemudian, "Nah lihatlah, kau hanya menyumbangkan suatu pendengaran, namun kepalamu sudah pusing. Coba bayangkan betapa hebat otak Titisari yang bahkan mengatur pelaku-pelakunya." Baik, siapa bilang otakku cemerlang?" kata tuh Bagus Simuntang yang berwatak berangasan. "Begini," Maulana Safri memulai, "kau masih ingat betapa Andoh Permanasari dikalahkan? Ternyata dia tidak hanya dikalahkan ilmu silatnya, tapi pun hatinya. Hal itu terjadi karena Titisari pandai mengikat suatu kisah yang senafas dengan perjalanan hidup iblis itu. Bukankah dia bercerita tentang hubungannya dengan Gusti Sang Aji?" "Benar." "Di luar dugaan juga, semenjak itu Andoh Permanasari banyak mendengarkan kata-kata Putri Adipati Surengpati. Katakan saja dia patuh seperti diriku terhadapnya. Dan semenjak itu, iblis Andoh Permanasari menjadi duta keliling Putri Adipati Surengpati. Dia disuruh menghubungi semua tokoh-tokoh pendekar lawanan himpunan Sangkuriang untuk menyerbu dataran tinggi Gunung Cibugis. Sudah barang tentu, Putri Adipati Surengpati mengarang cerita dasar tentang Gusti Aji. Dikatakan bahwa himpunan Sangkuriang kini sedang meminta bantuan tokoh sakti dari Jawa Tengah. Itulah Gusti Sang Aji, dan ia menghancurkan sebelum tokoh itu mampu bertindak. Hancurkan seluruh pendekar himpunan Sangkuriang, mumpung mereka datang berkumpul. Putri Adipati Surengpati pandai membakar hati pula. Dikatakan dia berani bertaruh bahwa semua pendekar Jawa Barat takkan dapat memenangkan tokoh sakti itu kecuali dia sendiri. Maka pesannya, asal mereka merasa diri tak unggulan, lekaslah turun gunung. Dia sendiri yang akan membereskan. Sudah barang tentu, aku tahu maksudnya. Dia hendak memberi kesempatan kepada Gusti Sang Aji untuk mengangkat nama. Itulah sebabnya, dengan kurang ajar, aku memberanikan diri untuk menguji Gusti Aji.
Maksudku, agar himpunan Sangkuriang jangan terberdaya oleh akal cerdik belaka, sampai sudi mengakui orang tak berguna menjadi junjungan kita. Tak taunya, ternyata Gusti Aji memang pantas menjadi junjungan kita. Inilah rezeki besar bagi Laskar Perjuangan Himpunan Sangkuriang. Dan company, mengapa ikut-ikutan pula menyerbu? Tatang Sotani minta keterangan. Itulah bagianku, sahut Maulana Safri. Seperti kau ketahui, aku menyandang pakaian company. Gusti Aji sendiri menyaksikan betapa aku mendapat kepercayaan company untuk mengawal putri Komandan Mayor De Hoop. Maka kau bisa mengira-ngira sendiri betapa aku berhasil menjilat patat company. Demikianlah, dengan berbisik Putri Adipati Surungpati memberi petunjuk kepadaku agar aku membuat laporan kilat tentang berkumpulnya tokoh-tokoh himpunan Sangkuriang yang sudah lama menjadi musuh company. Hal ini perlu untuk menguatkan kedudukan Putri Adipati Surungpati itu terhadap kesangsian pihak pendekar penyerbu. Bukankah dengan demikian, kedudukannya lantas menjadi terang bahwa dia berada di pihak company? Endok Permanasari dan kawan-kawannya jadi lebih mantap. Tak taunya, begitu mereka habis tugasnya menyerbu dataran tinggi, Putri Adipati Surungpati menjebaknya dengan itu. Apa itu? Potong Tubagus Simuntang dan Tatang Sotani berbareng dengan bernafsu. Lihatlah, setelah aku berhasil menyerbu ke dataran tinggi, aku mendapat tugas lagi menawan pendekar-pendekar penyerbu. Bukankah hebat akal itu? Akal bagaimana? Dengan menggunakan racun, mereka kita tangkap, maka kesalahan tangan itu kini beralih kepada pihak company. Mereka lalu aku giring masuk ke kamp tawanan, dan aku sengaja melepaskan beberapa orang rombongan mereka masing-masing. Itu semua aku kerjakan atas petunjuk Putri Adipati Surungpati. Dengan begitu, mereka bisa memberi laporan kepada ketua mereka bahwa rombongan kini kena tawan company. Bukankah mereka lantas menjadi berbalik melawan company? Inilah yang dinamakan akal sekali tepuk, dua lalat dengan sekaligus. Terbuktilah kini penjara diserbu orang-orang pandai. Bukankah peristiwa ini akan menegangkan hubungan antara mereka dan pihak company? Sebaliknya, kitalah kini yang ganti menjadi penonton. Waktu menyerbu dataran tinggi Gunung Cibugis, mereka bersatu padu dengan company. Tapi begitu turun dari gunung, mereka cakar-cakaran. Ini semua berkat otak Putri Adipati Surungpati yang cemerlang. Hayo, katakan bahwa Putri Adipati Surungpati itu tidak berotak luar biasa. Tatang Sotani, kau selamanya membanggakan diri sebagai seorang yang berotak pamilang. Dapatkah kau melampaui otak Putri Adipati Surungpati itu? Baik Tatang Sotani dan Tubagus Simuntang tercengang-cengang mendengar penjelasan itu. Pantas saja company dapat dengan lancar menyerbu dataran ketinggian Gunung Cibugis yang banyak lika-likunya dan jebakannya. Tak tahunya Maulana Safri yang memimpin. Dan itu semua adalah berkat petunjuk Titisari. Tatang Sotani yang jujur lantas saja mengakui bahwa dalam hal mengadu ketajaman otak dan kecerdikan akal ia kalah jauh. Maka besarlah keinginannya hendak melihat wajah putri itu. Tetapi sesungguhnya Tatang Sotani seorang cendekiawan yang jarang pula terdapat pada zaman itu. Setelah merenung sejenak, mendadak ia seperti melihat sesuatu yang berkelebat dalam benaknya. Pikirannya hati-hati, pedang Sanggabuana berada di tangan Tatang Manggala. Sudah cukup terang jawabannya, dengan endok pendekar tua itu bersekutu semenjak zaman Ratu Fatimah. Sebaliknya, meskipun pedang pusaka tidak gampang-gampang beralih di tangan seseorang, kukira Putri Adipati Surungpati yang mengatur. Endok Permanasari nampaknya menaruh kepercayaan besar terhadapnya. Pantaslah oleh pintarnya Putri Adipati Surungpati mengatur cerita. Iblis itu sampai mau membuat jasa dengan menyerang Gusti Aji mati-matian di atas Gunung Cibugis. Tetapi sebaliknya, apakah inti tujuan Putri Adipati Surungpati sebenarnya? Bukankah semata-mata hendak merebut Gusti Aji dari tunangannya? Sekarang penjara karena diserbu, yang menyerbu pihak para pendekar sekutu company. Memang inilah akal bagus untuk mengelabui pihak company yang semenjak ini akan menjadi bermusuhan. Tetapi Putri Adipati Surungpati itu menganjurkan pula membebaskan Ki Tunjung Biru. Masa company tidak akan membaca lain lagi?
Ki Tunjung Biru sudah diketahui menjadi musuh besar pihak penyerbu. Sekarang mendadak lenyap dari penjara. Masa dia dibebaskan oleh para penyerbu? Orang goblok pun tahu bahwa hal itu tidak mungkin. Kalau orang goblok saja tidak akan tahu hal itu, masa Putri Adipati Surongbati tidak dapat berpikir? Bukankah maksudnya sengaja melibatkan Gusti Aji? Sebab dengan hilangnya Ki Tunjung Biru, taulah company bahwa himpunan Sangkuriang mengambil bagian dalam penyerbuan itu. Dan mengingat kepada himpunan Sangkuriang, pastilah company segera teringat kepada kedudukan Gusti Aji. Company pasti bertindak. Ya, company pasti bertindak. Gusti Aji sendiri bisa menyelamatkan diri, tetapi ibunya, bukankah ibunya berada dalam pengawasan company? Menawan ibunya bukanlah sama halnya menawan hati Gusti Aji. Dan kalau sampai terjadi begitu, Gusti Aji akan bermusuhan dengan company. Hal itu berarti pula pecahnya hubungan antara Gusti Aji dengan tunangannya. Hebat tapi berbahaya. Salah-salah bisa mengorbankan jiwa. Memikir sampai di situ, tubuh Tatang Sotani bergemetaran, lantas bertanya mencoba, "Kamolana, kau tadi berkata bahwa malam ini Ki Tunjung Biru akan datang menghadap Gusti Aji. Apakah pembebasan Ki Tunjung Biru diatur pula oleh Putri Adipati Surongbati?" "Tentu, mengapa?" sahut Maulana Safri tak ragu. "Ah, celaka." Tatang Sotani terkejut. Ia sudah dapat menduga. Namun mendengar jawaban itu, tak urung hatinya benar-benar terkejut. Sang Aji tercekat hatinya terhadap Tatang Sotani. Ia menaruh kepercayaan besar. Raja muda itu tidak akan memekik demikian. Sekiranya tiada alasan yang kuat, maka segera ia minta keterangan. "Apakah ada yang salah?" Dengan membungkuk hormat, Tatang Sotani menjawab hati-hati. "Sekarang Ki Tunjung Biru mungkin sudah berada di luar penjara. Oleh hati penasaran, pastilah company akan minta ganti kerugian. Hamba yakin bahwa mereka sudah mengetahui kedudukan Paduka. Karena itu hamba khawatir company akan minta pertanggungjawaban Paduka." "Gusti Aji sudah berada di sini, company bisa apa?" sahut Tubagus Simunta. "Benar, tapi Ibu Gusti Aji?" kata Tatang Sotani dengan suara menggetar. Mendengar kata-kata Tatang Sotani, kepala Sang Aji seperti kena tersambar geledek. Ia seorang pemuda yang berhati tenang, terlalu tenang. Malahan meskipun demikian, tubuhnya gemetaran mendengar pertanyaan itu. Terus saja ia berkata, "Paman sekalian, sambutlah Ki Tunjung Biru. Aku sendiri akan masuk kota." Setelah berkata demikian, dengan sekali menjejak tanah, tubuhnya melesat bagaikan bayangan. Ia tak mempedulikan segala gerakannya sebagai orang gila. Karena itu bisa dibayangkan betapa hebat kekesitannya. Hanya sekejap mata, bayangannya sudah lenyap di telan tirai malam. Memang sewaktu mendengarkan kisah tentang Titisari, hatinya menjadi terharu. Ia tak tahu sendiri apakah berbangga, bersyukur, girang, atau mengagumi. Yang terasa ingin sekali ia melihat wajah pujaan hatinya itu. Namun begitu mendengar ancaman bahaya terhadap ibunya, lenyaplah semua angannya. Tak mengherankan bahwa larinya menubras-nubras seolah-olah hendak menjangkau tujuan satu langkah sampai. Peristiwa jebolnya penjara Glodok sesungguhnya menggegerkan company. Dari semua jurusan, company datang dengan senjatanya. Tetapi semua penyerbu sudah lenyap kembali dengan membawa rekan-rekannya yang terkurung. Setelah diperiksa, Ki Tunjung Biru hilang pula. Maka pihak mana yang menyerbu penjara Glodok jatuh pada himpunan Sangkuriang. Sonindehup yang ikut pula lari ke penjara mengetahui semua kejadian itu dengan jelas. Sepulangnya dari penjara, ia berpikir keras. Himpunan Sangkuriang ikut memegang saham penyerbuan itu. Hal itu berarti Sang Aji akan terseret pula. Kalau pihak company dengan terang-terangan memusuhi Sang Aji, sudah bisa dibayangkan betapa akibatnya. Sang Aji sendiri pasti akan meninggalkan kota Jakarta untuk memasuki gunung. Bila ini terjadi, itulah berarti ia akan terpisah untuk selama-lamanya. Memperoleh pikiran demikian, hatinya menjadi pedih pilu. Pikirnya pepat, alisnya senantiasa berkerut-kerut. Akhirnya ia nampak gelisah. Mayor Dehup tahu apa penyebab
anak tunggalnya berduka cita. Malam itu ia datang dengan membawa minuman keras. Sambil meneguk minuman, ia membawa sikap girang luar biasa. Kerap kali ia memandang Sony dengan mata berkilat-kilat untuk menyatakan sukacita. Kemudian dengan tertawa ia berkata, "Sony, kau tak usah bersedih hati. Percayalah, Sang Aji tidak akan meninggalkan kota Jakarta lagi. Aku mempunyai suatu tipu daya untuk membawa dia padamu. Lihat saja esok hari. Percayalah kata-kataku ini. Tak usahlah kau bersangsi. Ingatlah, kau adalah anak tunggalku. Semua kau menginginkan rembulan atau bintang-bintang di langit, masih sanggup aku mengambilnya. Sony, lihatlah betapa besar kasih sayang ayah kepadamu." Sony girang, tapi pun bersangsi. Benarkah perkataan ayahnya itu? Melihat wajahnya, kesannya tidak berdusta. Ia percaya ayahnya banyak tipu daya. Sebagai seorang perwira, ia terkenal cakap dalam pekerjaan. Karena itu cepat saja ia memperoleh kepercayaan atasnya. Apalagi dia tidak pernah pula ingkar janji. Kalau sudah berjanji, ia akan membuktikan. Hanya tipu daya apakah yang hendak dilakukan terhadap Sang Aji? Sony tidak dapat menebak. Ingin ia bertanya untuk mendapat ketegasan, tetapi ayahnya nampak sibuk dengan araknya. Terus-menerus ayahnya meneguk minuman keras, sehingga mulutnya tak sempat lagi berbicara. Diam-diam Sony mencoba memecahkan teka-teki itu dalam kamar tidurnya. Namun sampai larut malam, masih belum nampak bayangannya. Tiba-tiba suatu pikiran menusuk benaknya. Tidak biasa, ayah membawa minuman keras begitu banyak. Rupanya, dia menunggu tamu. Dia pun bukan peminum. Apa sebab ia hampir menghabiskan satu botol penuh? Rupanya, dia akan memutuskan suatu hal yang bertentangan dengan hati nurani sendiri. Teringat akan janji tipu daya itu, Sony Ndoho menggelidik. Terus saja ia melompat turun dari tempat tidurnya. Kemudian dengan mengendap-endap, ia menghampiri kamar tamu. Di belakang pintu ia bersembunyi, dan benar ia mendengar suara orang yang berbicara tegas terang ayahnya. Lainnya seorang laki-laki yang mengenakan pakaian preman. Setelah diamati, ternyata salah seorang pelayan yang sengaja ditanam company di dalam rumah tangga Sang Aji. Apakah rumah itu benar-benar dapat dibeli? Kata ayahnya. Menyongsong zaman baru yang bakal datang tidaklah gampang. Apakah adat istiadat bangsa Inggris lain dengan bangsa Belanda? Tanya pelayan itu. Sudah tentu. Sedangkan masakan lain koki lain resepnya. Sony Ndoho tahu bahwa pembicaraan itu menyangkut tentang akan datangnya pemerintah Inggris di Indonesia yang akan menggantikan kedudukan pemerintah Belanda. Dan mendengar pembicaraan itu, hati Sony tak tertarik. Hampir ia kembali ke kamar tidurnya, tetapi sebelum kakinya bergerak, tiba-tiba ia mendengar ayahnya mengalihkan pembicaraan. "Meriam besar itu nampaknya hebat. Bagaimana menurut pendapatmu kalau ia meledak di dalam kota? Apakah penduduk bakal terkejut?" Demikianlah pertanyaan ayahnya. Mungkin penduduk akan terkejut, tetapi mereka akan mengira suatu ledakan petasan, jawab pelayan itu. Gedung pesanggeran itu berada di tengah lapangan terbuka, terapi tangsi pasukan berkuda, dan terpisah jauh dari perkampungan. Seumpama penduduk terbangun oleh rasa kaget, paling-paling mereka mengira suatu latihan militer. Hamba percaya takkan menimbulkan suatu kecurigaan yang bukan-bukan. Sony Ndoho terperanjat. Suara meriam. Gedung pesanggeran, itulah gedung yang diberikan company kepada Sang Aji. Lain daripada itu, belum tentu meriam akan ditembakkan. Kata pelayan itu lagi. Di bawah ancaman meriam, masa Sang Aji akan tetap membandel. Seumpama Sang Aji tidak sudi menyerah, bagaimana dengan ibunya? Beberapa tahun tak pernah aku bertemu muka dengan Sang Aji. Tetapi semenjak dahulu aku tahu dia berwatak keras hati dan tabah. Sang Aji akan menyerah kepada tutur kata yang lemah lembut daripada suatu kekerasan. Kukira dia lebih senang mengorbankan diri daripada menyerahkan diri, apalagi dia kini menjadi seorang pemimpin besar laskar perjuangan. Harga martabatnya jauh lebih tinggi daripada gelegar meriam, ujar Mayor Ndoho. Kemudian mendengar ia menghela nafas berat, katanya lagi,
Sang Aji kini bukan Sang Aji beberapa tahun yang lampau. Semenjak berada di Jawa, ia pandai ilmu silat dan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup tinggi pula. Ini terbukti dia dipilih menjadi pucuk pimpinan tertinggi himpunan Sangkuriang. Peristiwa demikian tidaklah gampang. Berpuluh tahun lamanya, pemimpin-pemimpin Laskar Perjuangan itu terpecah-pecah karena saling berebutan untuk memperoleh kursi pimpinan. Ternyata dengan sekali hantam saja, Sang Aji sudah berhasil merebutnya. Apalagi kalau bukan karena dia memiliki suatu kepandaian melebihi semuanya. Sungguh sayang bahwa dia nampaknya tidak bersedia bekerja sama dengan company. Karena itu, kita sudah memutuskan untuk mengepung kediamannya rapat-rapat. Sekali terlolos, bahayanya tak dapat kita bayangkan. Tetapi, moga-moga dia teringat akan berhubungannya dengan Sony. Kalau dia menyerah kepadaku, masih aku mempunyai daya untuk menyelamatkan. Sebaliknya, bila membangkang demi kewajiban, akan membuat Sony sangat berduka. Karena itu, dia harus kita singkirkan untuk selama-lamanya. Sebagai seorang komandan, Mayor De Hoop sudah menerima laporan tentang diri Sang Aji semenjak tiba di Jakarta. Siang-siang ia sudah menduga buruk. Karena itu Rukmini lantas saja dipindah kediamannya di sebuah gedung pesanggeran yang letaknya di tengah lapangan dekat tangsi pasukan berkuda. Rukmini dijadikan sandera dan jaminan untuk menjinakkan pemuda itu. Terbangun bulu roma Sony De Hoop mendengar ucapan ayahnya. Ia kaget berbareng kecewa. Lantas apa yang dimaksudkan suatu daya untuk menahan Sang Aji? Apakah meriam itu? Ia kenal watak Sang Aji. Pasti ia akan tersinggung. Kalau ia merasa diri tersinggung, ia tak takut kepada segala. Sang Aji dalam bahaya, katanya di dalam hati, dan ia jadi bergelisah. Di kejauhan ia mendengar kentong tangsi 3 kali. Itulah suatu tanda fajar akan tiba. Syukurlah ayahnya dan pelayannya itu segera mengakhiri pembicaraan. Cepat Sony De Hoop menyelinap ke dalam dan memasuki kamar tidurnya. Ia mendengar ayahnya masuk ke dalam juga. Setelah mengantarkan pelayan itu di serambi kanan, Mayor De Hoop memasuki kamar tidurnya. Tetapi sampai lama lampu masih saja menyala. Itulah suatu tanda bahwa dia belum tidur. Melihat itu, hati Sony jadi bergelisah sendiri. Kamar tidurnya berada di depan kamar tidur ayahnya. Sekiranya ia banyak bergerak, ayahnya akan mendengar atau melihatnya. Karena itu perlahan-lahan ia menjatuhkan diri di atas tempat tidur menenteramkan hati. Sekian lamanya ia menunggu. Kamar ayahnya masih saja nampak menyala. Akhirnya lonceng tangsi memperingatkan waktu 3:30 pagi. Dan mendengar bunyi lonceng itu, hati Sony De Hoop gelisah bukan kepalang. Alangkah lamanya menunggu ayahnya tidur. Ia mengintip. Dan kini bahkan nampak ayahnya berjalan mondar-mandir. Rupanya dia pun gelisah pula. Melihat ayahnya mondar-mandir, kembali hati Sony memukul. Katanya, aku harus menolong Sang Aji. Aku harus menolong Sang Aji, meskipun dia terpaksa meninggalkan aku. Dengan deru hati, ia mengawaskan kamar ayahnya. Terus-menerus ia berdoa agar ayahnya cepat-cepat tidur. Akhirnya, ia dapat bernafas lega. Nyala lampu ayahnya padam. Itulah suatu tanda ayahnya sudah menidurkan diri. Ia menunggu beberapa saat lamanya, lalu melompat turun dari tempat tidur. Segera ia hendak keluar kamar. Mendadak, teringatlah dia bahwa di luar ada penjaga dinas. Mungkin penjaga takkan merintangi kepergiannya, tetapi dia pun wajib memberi kabar kepada ayahnya. Hal itu sudah barang tentu tak dikehendaki, maka mau tak mau ia berpikir keras untuk mengatasi. Dengan hati-hati, ia membangunkan budaknya yang tidur sekamar dengannya. Katanya perlahan, "Kau ambillah 2 botol arak, berikan kepada 2 penjaga di luar. Bilang Tuan Mayor yang menghadiahi, mengingat hawa sangat dingin." Dalam pada itu, ia menaruhkan obat bius di dalamnya, lalu menunggu kembalinya si budak. 1/4 jam ia menunggu dengan hati memukul. Ia khawatir tipu dayanya tidak berhasil. Karena itu, ia berjingkit-jingkit, mengintip dan mendengarkan pembicaraan mereka. Kalau mampu, ingin ia menahan waktu yang terus berjalan merangkak-rangkak. Akhirnya, budaknya datang juga dengan warta yang mengembirakan hati.
Mereka berdua benar-benar kedinginan, memperoleh 2 botol arak. Seperti berlomba, mereka meminumnya tanpa bersangsi. Sekarang mereka tidur seperti mampus. Mendengar warta itu, Son In-duhub lantas mengenakan pakaian lapangan. Setelah memberi kisikan kepada budaknya agar tidak membangunkan ayahnya, segera ia menyusup keluar halaman. Di tepi jalan, ia menjelajahkan matanya. Malam ini, seluruh serdadu berjaga-jaga karena peristiwa penjara. Moga-moga aku selamat. Doanya di dalam hati, tetapi doanya ternyata justru meramalkan dirinya. Di tengah jalan ia berpapasan dengan serdadu berpatroli. Ia segera dibawa menghadap piket. Begitu ia berada di bawah penerangan lampu, komandan piket kaget bercampur heran. Katanya, "Miss Sony, hendak kemana?" Bingung Son In-duhub menghadapi pertanyaan itu. Meskipun ia sudah berjaga-jaga untuk jawabannya, akhirnya ia mencoba. "Serdadumu benar-benar tak tahu aturan. Masa aku perlu dibawa kemari? Masa tidak kenal dengan diriku?" "Bukan begitu, Nona. Soalnya ini sangat istimewa. Mereka melakukan kewajiban dengan baik. Sampai aku pun dicurigai dan perlu ditangkap. Apakah baru kali ini mereka tahu kebiasaanku? Bukankah setiap fajar hari aku mempunyai kebiasaan untuk menghirup udara?" Perwira piket itu tidak menyahut. Alasan Son In-duhub masuk akal, namun ia bercuriga. Katanya di dalam hati, malam ini ayahnya sendiri yang memberi perintah agar memperkuat perondaan. Siapa saja dilarang berkeliaran dalam jam malam. Masa dia tidak diberitahu? Mustahil. Setelah berpikir demikian, dia berkata, "Mungkin ayahmu lupa untuk memberi kabar padamu bahwa malam ini berlaku jam malam sampai pukul 6 pagi. Baiklah begini, kau beristirahatlah di sini sampai waktu jam malam habis. Aku berjanji, peristiwa ini tidak akan kulaporkan atau kubicarakan dengan siapa saja." Son In-duhub bergelisah, tetapi alasan opsir piket itu masuk akal. Maka, mau tak mau ia harus menyabarkan diri. Tetapi sabar itu sendiri merupakan suatu siksa luar biasa baginya. Seluruh tubuhnya seakan-akan digerumuti ribuan semut api. Perwira piket itu bersikap hormat padanya. Ia memerintahkan salah seorang bawahannya agar memasak kopi. Lalu dia sendiri yang melayani. Justru ia bersikap hormat. Son In-duhub malahan menjadi mati kutu. Coba perwira itu bersikap kasar padanya, dia bisa bersikap keras untuk menyangga penahanan itu. Jam 5 pagi sudah. Dari jauh Sony mendengar suara ronda bergeritan. Ia melongokkan kepalanya dan melihat satu peleton serdadu mendorong sebuah gerobak berisi muatan berat. Setelah diamati, hatinya memukul deras. Itulah sepucuk meriam raksasa yang dikawal dengan sangat cermat. "Letnan." Akhirnya ia tak dapat menyabarkan diri lagi. "Pagi-pagi benar mereka membawa sepucuk meriam. Apakah mereka sedang berlatih?" Perwira piket berbimbang-bimbang lalu mengangguk. Tentu saja anggukan itu membuat hati Son In-duhub bertambah gelisah. Katanya lagi, "Nampaknya akan dibawa ke lapangan tangsi kavaleri. Masa mereka berlatih menembak meriam di tengah kota?" "Hal itu aku tak mengetahui dengan jelas," sahut perwira itu. Tapi sesaat kemudian, buru-buru ia memperbaiki. "Nona, putri seorang perwira, pastilah tahu bahwa rahasia militer tak dapat terbaca oleh ibu jarinya sendiri." Son In-duhub menghela nafas. Teringat kata-kata ayahnya semalam. Seluruh bulu romanya menggelidik. Ia harus cepat-cepat bertindak. Sang Aji harus cepat kilat meninggalkan kediamannya. Moga-moga dia sudah pergi. Moga-moga dia sudah pergi. Doanya deras di dalam hati. Tetapi justru mendengar bunyi doanya, hatinya kian menjadi gelisah. Akhirnya dia memberanikan diri. "Sampai jam berapa aku harus tinggal di sini?" Perwira itu tak segera menyahut. Seperti berpikir sejenak, baru ia menjawab, "Minumlah kopi Nona dahulu. Setelah habis, kurang habis pula lah waktu jam malam." Mendongkol hati Son In-duhub mendengar bunyi jawaban perwira itu. Tetapi baik sikap maupun nada suara perwira itu tak dapat tercela. Karenanya ia tak dapat berbuat sesuatu.
tanpa merasa ia meruntuhkan pandang ke mangkok kopinya. Sudah barang tentu, masih panas benar, asapnya masih tebal meraba udara pagi hari. Ia gemas, dan untuk menghindari pandang selidik perwira itu, mau tak mau ia harus menghadapi hidangan itu dengan wajah cerah. Tetapi Sonindehu bukan Titisari yang bisa membawa diri amat licin. Meskipun ia berusaha keras untuk meniadakan kesan kegelisahan hatinya, namun ia tak dapat meloloskan diri dari pandang perwira itu yang sudah banyak berpengalaman. Rupanya nona pagi hari ini tidak hanya bertujuan untuk menghirup hawa segar. Apakah salah tebakanku? Katanya sopan. Kau memang pantas disambar geledek, maki Sonindehu dalam hati, lalu menjawab mengada-ngada. Itulah rahasiaku. Rahasia perempuan tidak berbeda jauh dengan rahasia militer. Biarpun ia jarinya sendiri tidak boleh mengetahui. Ah, benar nona. Perwira itu buru-buru menyahut sopan. Sonindehu melemparkan pandang ke jalan. Peleton yang mengangkut meriam raksasa tadi sudah mulai memasuki lapangan. Mereka disambut oleh 2 pasukan besar yang nampaknya sudah mengepung rumah Sang Aji. Melihat pemandangan itu, hatinya terpaksa ingin meledak. Ingin saja ia memukuli kepala perwira itu. Pasti yang pandai membawa sikap terlalu manis. Teringat kepada waktu yang dijanjikan, ia memaksa diri menghirup kopinya dengan sekali teguh. Tetapi kopi itu memang panas. Begitu hendak ditelan, ia melontarkan kembali karena tak tahan kena jilatannya. Hari masih terlalu pagi, kata perwira itu dengan suara merdu. Mengapa buru-buru? Ah, benar-benar nona mempunyai maksud jauh lebih penting daripada menghirup hawa pagi. Hati Sonindehu sudah mendongkol kena siksa panas kopi. Karuan saja, begitu mendengar ujar perwira itu, lantas saja ia meledak. Ya, benar, aku hendak meledakkan kota Jakarta ini dengan meriam itu. Kau percaya tidak? Nah, laporkan aku kepada komandanmu. Didamprat demikian, perwira itu hilang kecurigaannya yang belit. Buru-buru ia menyahut, ah, nona sungguh pandai bergurau. Mana dapat aku melaporkan nona kepada komandan. Baiklah, begini saja, minumlah habis dahulu kopi itu, agar tak sia-sia jerih payah anak buah kami. Kemudian nona kami antar pulang. Kalau aku mau pulang, masa aku perlu diantar? Kata Sonindehu sengit. Ia mengulangi menghirup kopinya. Ia berhasil meneguh, tetapi untuk menghabiskan membutuhkan waktu 1/4 jam. Waktu ia diperkenankan meninggalkan tangsi, matahari sudah mengintip di ufuk timur. Melihat 3 peleton mengepung kediaman Sang Aji, Sonindehu terus lari memasuki lapangan sambil berteriak nyaring. Sang Aji, lari! Suara tembakan peringatan terdengar meletus di udara. Seorang memburu masuk ke lapangan sambil berteriak, Soni, balik! Sonindehu berhenti menoleh melihat opsir itu. Ia segera menegur, Van Vuren, apa artinya ini? Letnan Van Vuren sudah sering menyertai Soni di medan perang, karena itu hubungannya agak rapat juga. Mendengar teguran Soni, ia tak bersakit hati, menyahut dengan suara wajar. Perintah Soni, maaf, kau maksudkan Sang Aji? Sonindehu gemetaran, ya. Sonindehu sudah tahu mereka mengepung rumah Sang Aji. Malahan semenjak tadi malam ia mengetahui hal itu. Tetapi mendengar ketegasan Letnan Van Vuren, wajahnya berubah hebat. Pucat lesi taubannya mayat. Tergagap-gagap ia berkata menyanggah, apakah kau lantas hendak menembak? Berbicaralah dahulu. Letnan Van Vuren menghela nafas. Ia tahu hubungan antara Sonindehu dengan Sang Aji. Dalam hati nuraninya tak sampai hati ia melakukan perintah itu. Karena itu mendengar perkataan Sonindehu, ia mencoba menahan perasaan diri, lalu berteriak keras. Sang Aji, kau dengar suaraku ini? Semenjak jam 4 pagi tadi, engkau kuberi kesempatan untuk menyerah. Mengapa membangkang? Jika jam sudah memukul sampai 6 kali, aku hanya bisa memberi perintah, tembak. Kau dengar perkataanku ini? Lama tiada jawaban, akhirnya terdengar suatu suara dahsyat. Kau tembaklah, tak usah engkau banyak berbicara. Bagus, aku akan menghitung sampai 10 kali. Sahut Letnan Van Vuren. Jika aku sudah menghitung sampai 10 kali,
dan engkau tetap bandel, aku akan memberi perintah menembak. Kau pikirkanlah masa-masa. Ingat, semut pun masih sayang akan nyawanya.